Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang menerang ini. Dan tidak lupa kepada yang terhormat yakni Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Beliau adalah selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Kita doakan kepada beliau semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu diberikan rezeki yang barokah, yang manfaat, yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada teman-teman yang saya cintai. Nah, jadi dengan adanya saya membuat video ini, saya mau bikin learning journal. Nah, learning journal ini adalah gagasan atau pembahasan atau materi yang telah disampaikan oleh dosen. Jadi saya di sini mau bahas apa aja sih yang udah dibahas gitu, termasuk para presentator dari kelompok 4 Public Speaking. Nah, baik, tanpa bercakap-cakap panjang, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, ini dia materi dari kelompok 4 yang berjudul menguasai teknis pemandu acara, memandu untuk MC, announcer, dan moderator. Baik, jadi kita langsung masuk ke pengertian dan apa sih peran MC. Nah, sebelum jauh kita harus mengenali apa itu MC ya. Jadi MC itu merupakan singkatan dari Master of Ceremony atau biasa disebut penguasa acara, pembawa acara, dan pemandu suatu acara yang bertanggung jawab atas lancar dan suksesnya acara. Nah, jadi Master artinya penguasa atau ahli, sedangkan seremoni artinya acara. Jadi kalau disatuin jadi penguasa acara atau yang ngatur-ngatur gitu ya. Nah, secara umum Master of Ceremony ini bertindak sebagai tuan rumah suatu acara atau kegiatan acara. Ia berperan mengumumkan susunan acara dan memperkenalkan orang yang akan tampil atau mengisi acara. Nah, ini dia peran Master of Ceremony. Yang pertama, ini penyambutan kepada audiens. Jadi menyambut audiens yang datang atau yang hadir. Dan yang kedua, memperkenalkan pembicara. Dan yang ketiga, menguasai panggung. Yang keempat, menghidupkan suasana atau mencairkan suasana. Dan yang kelima, menjaga durasi acara agar tidak lebih dan tidak kurang. Dan yang keenam, yang terakhir, bekerja sama dengan berbagai pihak gitu. Baik, materi yang kedua yakni teknik memandu acara. Ada tekniknya juga nih. Bagaimana menjadi pemandu acara yang baik, Bang? Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dalam menyampaikan gagasan atau pesan yang ingin disampaikan. Dan yang kedua, teknik-teknik dalam memandu acara berupa teknik vokal dan sikap yang baik dalam membawakan acara. Nah, yang ketiga, memberikan pembuka, isi, dan penutup dalam membawa acara. Yang keempat, yakni bawakan sesi diskusi yang dengan menarik atau biasa disebut ice breaking ya. Nah, kita lanjut ke mengelola audiens. Cara membangun koneksi dengan audiens itu gimana sih? Nah, jadi di sini yang pertama, menganalisis audiens Anda. Jadi kita harus tahu bagaimana audiens kita supaya lebih terpaku kepada kita. Nah, yang kedua, menggunakan kata ganti atau inklusif.
Dan yang ketiga, merujuk pada kebutuhan saat sekarang dari audiens Anda. Jadi kita memenuhi apa yang dibutuhkan oleh para audiens. Dan yang keempat, menyoroti manfaat dari pesan yang Anda sampaikan. Nah, jadi kita harus kayak nyimpulin pesan-pesan yang kita sampaikan sama audiens kita. Nah, mengelola pertanyaan dan jawaban. Yang pertama, ajukan pertanyaan yang efektif. Dan yang kedua, menjawab pertanyaan yang sulit. Yang ketiga, ciptakan lingkungan diskusi yang inklusif. Nah, dan yang terakhir ada penggunaan teknologi. Yang mana penggunaan teknologi ini sangat penting untuk acara-acara besar atau event-event besar gitu. Jadi yang bakal dibutuhin itu ada sound system yang pertama, yang kedua lighting, yang ketiga sistem proyeksi, dan yang keempat sistem keamanan, yang kelima sistem komunikasi, dan yang keenam jaringan wifi. Nah, ini adalah suatu bentuk dukungan terhadap acara-acara besar ataupun event-event besar gitu ya teman-teman. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.